Oke, selamat bertemu kembali bersama saya di sini dan satu harapannya semoga sekalian di mana saja berada dalam keadaan sehat walafiat anak-anakku sekalian ya. Kita akan belajar tentang membedah sejarah melalui cerita pendek, menelusuri jejak kemanusiaan dalam peristiwa besar di Indonesia. Adapun tujuan pembelajaran kita yaitu murid, peserta didik atau siswa mampu atau dapat mengidentifikasi, mengenali latar sejarah dalam cerita pendek dan menganalisis pengaruhnya terhadap alur cerita. Apa itu cerita pendek? Silahkan dicari ya kalau belum tahu. Untuk siswa-siswa kelas 11 ya. Mengapa sejarah ada dalam cerpen? Yang pertama, sastra sebagai saksi bisu. Ya akan diam kecuali ada orang yang mau membacanya. Sejarah mencatat angka dan tanggal, namun cerpen mencatat perasaan dan penderitaan manusia saat itu. Fungsi daripada latar sejarah, yang pertama memberikan kebenaran emosional pada cerita, yang kedua sebagai media kritik terhadap masa lalu, dan yang ketiga alat edukasi agar generasi muda mengenai identitas bangsanya, bukan mengenai. Komposisi cerpen berlatar sejarah. Cerpen jenis ini adalah campuran antara dua dunia. Yang pertama fakta sejarah atau realitas, biasanya itu terdiri atas tanggal, kejadian, nama tokoh yang nyata, misalnya Presiden Soekarno di tempat misalnya Hotel Yamato, dan peristiwa misalnya peristiwa Rengas Dengklok ya. Jadi dia menggabungkan campuran dua dunia. Dunia nyata, biasa cerpen itu menyebut tempat yang betul-betul ada. Jadi misalnya dia menyebut kota Kupang atau menyebut Kabupaten Kupang, dan juga dunia fiksi atau dunia imajinasi. Nah, dunia fiksi itu biasa kita lihat atau di dalam sebuah karya cerpen itu, terutama pada bagian tokoh utama diciptakan oleh penulis. Kemudian ada dialognya itu juga diciptakan oleh penulis, ada konflik batin dan hubungan asmara. Untuk lebih memperjelas ini, anak-anak bisa mencari, memperdalam tokoh utama dalam sebuah cerita pendek itu apa, dialog itu apa, konflik batin itu apa, dan hubungan asmara itu apa ya dalam konteks fiksi, imajinasi sebuah cerita pendek. Bisa memanfaatkan AI. Oke, yang berikut garis waktu peristiwa sejarah, kita kenal dengan timeline istilahnya. Berikut adalah periode yang paling sering diangkat oleh penulis cerpen Indonesia. Yang pertama, masa penjajahan Belanda. Itu biasa orang menuliskan dalam bentuk cerita pendek maupun novel. Itu isu kelas sosial dan perbudakan. Kemudian ada pendudukan Jepang antara tahun 1942 sampai 1945. Isu cerita pendeknya itu biasa tentang isu kerja paksa atau rumusa dan kelaparan. Kemudian ada revolusi kemerdekaan 1945 sampai 1949, isu heroisme atau kepahlawanan dan kepengkhianatan. Kemudian ada tragedi 1965, isu trauma, stigma, dan kemanusiaan. Kemudian reformasi 98, isu kebebasan berpendapat dan kerusuhan kota. Jadi itu timeline ya. Kalau sekarang biasa timelinenya lebih tentang konflik-konflik di media sosial dan sebagainya. Kemudian contoh analisis ya, pada masa revolusi kita lihat di sini. Peristiwanya pertempuran Surabaya 10 November misalnya. Di dalam itu ada unsur sejarahnya, kita bisa melihat atau membaca suara radio Bung Tomo, Hotel Yamato, perlawanan rakyat. Itu nyata ada terjadi. Dan pertempuran Surabaya November itu juga terjadi. Nah, dari sisi cerpen, fokus pada seorang pemuda yang bimbang antara maju berperang atau tetap di rumah merawat ibunya yang sedang sakit. Ini biasa masuk ke hal fiksi. Dia mulai dikarang-karang oleh penulis cerpen itu. Kemudian maknanya, sejarah bukan cuma soal menang atau kalah, tapi soal pengorbanan personal. Jadi misalnya dalam perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia, ada sisi pengorbanan personal yang mana seseorang harus rela meninggalkan kekasihnya untuk ikut berperang, misalnya. Kemudian contoh analisis kedua, masa reformasi 98, peristiwanya tentang demonstrasi mahasiswa di Jakarta ya anak-anak.
Kemudian ada unsur sejarahnya, penurunan Presiden Soeharto, demonstrasi besar-besaran, suasana mencekam di jalanan kota. Nah, dari sisi cerpen ada cerita tentang seorang ayah yang mencari anaknya yang hilang di tengah kerumunan demonstran. Cerita-cerita ini biasanya diangkat dalam bentuk cerita pendek. Kemudian ada juga dalam bentuk novel, ada juga yang dibuatkan menjadi sinetron. Kemudian maknanya, perubahan politik besar selalu berdampak pada unit terkecil masyarakat termasuk dalam keluarga. Oke. Kemudian cara detektif menemukan latar sejarah. Jadi anak-anak mau membaca, kita cara secara detektif kerja cerdas. Berarti pertama kita temukan kata kunci dalam sebuah cerpen. Membaca kita screening secara umum dulu, cara istilah asing misalnya Nippon, PKI, Amnesty, Inpres dan sebagainya, ada hal-hal yang terjadi yang disebut nyata. Kemudian riset konteks, cari tahu apa yang terjadi dalam Indonesia pada tahun yang disebutkan dalam cerpen tersebut, kemudian hubungkan bagaimana peristiwa itu memaksa tokoh untuk mengambil keputusan sulit. Bisa dipahami ya. Kemudian yang terakhir ada kesimpulan dan refleksi. Di sini membaca cerita pendek sejarah adalah cara kita berdialog dengan leluhur kita di masa lalu. Kemudian sastra membantu kita memahami bahwa di balik setiap baris sejarah ada manusia yang punya rasa takut, cinta, dan harapan yang sama seperti kita. Jadi misalnya kejadian kemerdekaan, perjuangan untuk melawan penjajah, tentu ada personal-personal yang mengalami konflik batin ya, seperti bagaimana cinta mereka dan sebagainya. Oke. Yang berikut ada beberapa contoh judul novel dan cerpen di Indonesia. Yang pertama bisa lihat kategori cerita pendek itu ada cerpen ya cerpen-cerpen mudah. Oh ya, sebentar ini baterainya low. Oke. Oke ya. Jadi kategori cerpen kita lihat ada Saksi Mata karya Seno Gumira Aji Dharma. Latarnya insiden Santa Cruz di Dili, Timor Leste atau Timur dulunya. Kemudian fokusnya itu tentang kekejaman perang dan bagaimana kebenaran seringkali dibungkam. Kemudian sebuah pertanyaan untuk cinta karya Seno Gumira juga. Itu latarnya kerusuhan Mei 98 di Jakarta, fokusnya menggambarkan suasana mencekam dan dampak sosial bagi warga keturunan pada saat itu. Nah, anak-anak bisa mencari judul cerpen ini dan dibaca. Kemudian ada 1000 Kunang-Kunang di Manhattan karya Umar Khayyam. Latarnya meskipun latarnya di New York, cerpen ini sering dikaitkan dengan kegelisahan kaum intelektual Indonesia era 1960-an. Clara Atawa, Wanita yang Diperkosa, karya Seno Gumira Aji Dharma. Latar sejarahnya tragedi kemanusiaan dalam kerusuhan 1998. Kemudian ada kategori novel, anak-anak bisa cari Bumi Manusia karya Pramudia Anantatur. Latar sejarahnya tentang kebangkitan nasional awal abad ke-20 di masa kolonial Belanda. Fokusnya itu memperjuangkan hukum dan martabat pribumi melawan dedominasi bangsa Eropa. Mainke dan Nyai Ontozoroh. Kemudian ada Laut Bercerita karya Leila S. Chudori. Latar sejarahnya aktivisme mahasiswa tahun 90-an dan peristiwa penghilangan paksa atau penculikan aktivis menjelang reformasi. Fokusnya itu persahabatan keluarga perjuangan melawan rezim Orde Baru. Kemudian ada Garis Kretek karya Ratih Kumala yang latar sejarahnya perkembangan industri kretek di Indonesia dari masa penjajahan Jepang hingga pasca 1965. Fokus persaingan bisnis, cinta, dan bagaimana peristiwa politik memengaruhi industri rakyat. Kemudian ada Amba karya Laksmi Pamuncak. Latarnya peristiwa G30 1965 dan pengasingatan politik di Pulau Buru. Kisah cinta yang terpisah oleh badai politik dan loga adalah fokusnya. Kemudian ada Burung-Burung Manyar karya Y.B. Mangunwijaya, latar sejarahnya tentang masa revolusi kemerdekaan dan seterusnya. Kemudian ada Ronggeng Duku Paru karya Ahmad Tohari dan seterusnya. Jadi anak-anak bisa cari buku-buku ini dan cerpen-cerpen di atas untuk kita baca. Oke, hanya itu. Kalau nanti ada pertanyaan bisa ditulis di kolom komentar atau nanti pada saat kita pertemuan di dalam kelas. Saya dan Nenu, terima kasih sudah menonton. Semoga